Mari. Kayak boti. Bentar ya. Gue cari filter dulu biar kayak Mikana. Mana nih filter gue nih? Gue mau yang cantik. Apa pembahasan malam ini Mikana? Ya terserah lah mau tanya apa. Oke. Ya tapi kalau diskusi kau jangan kayak gini-gini ya. Kayak gitu. Yo yo. Nggak enak dilihat penonton. Masa penonton ini fans semua ini? Canda-canda Mikana canda. Jangan ya. Nggak usah lah pakai filter. Nggak ini. Males gue pakai filter. Nggak usah lah. Gini aja, seadanya aja. Yap. Mikana. Iya, silakan. Ini, udahlah, bohlamnya yang bagus. Ya, apa pendiskusian malam ini, Mikana? Ya kamu mau tanya apa? Silakan. Gini aja. Tapi Mikana udah nggak ada yang mau ditanyakan tentang kenapa nabi sebelumnya tidak ada yang menyembah Allah gitu kan? Udah nggak. Udah. Ya tunjukkan, emang ada nabi yang pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah? Slow. Anda bilang slow. Slow dong. Anda ini nggak slow. Santai ya, santai. Gini Mikana. Kita sama-sama menjelaskan atau memahami bahwa yang namanya yang namanya kebenaran itu bagaimana kita meyakini. Dengan apa? Kalau Mikana kan dengan doktrin. Kan begitu? Oh, jangan fitnah dengan doktrin. Saya berdasarkan firman Tuhan dong. Betul. Apa yang tertulis dalam kitab suci. Berdasarkan firman Tuhan, kalau memang Mikana mengatakan berdasarkan firman Tuhan, sejatinya firman Tuhan yang mana? Apakah yang teks original yang baru-baru 2 tahun terakhir ini Mikana pelajari, atau yang betul-betul seperti contoh kemarin yang saya tanyakan, di mana dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan semua yang tertulis harus digenapi. Semua yang tertulis harus digenapi. Salah satunya di kitab Mazmur. Ternyata satu-satunya saudara Kristiani, kalau perempuan kan belakangnya, Kristiana laki-laki. Pokoknya saudari Kristen Mikana menjawab itu bukan untuk Yesus, gitu loh. Yesua namanya, bro. Yesua Al-Masyiah. Yesua, Iso. Oh, bukan Iso. No. Ya itu udah, nama diri. Iya udah ya. Dalam Aramai bahasa Aramai tetap namanya Yesua. Iya udah ya. Nah, bagaimana Mikana menanggapi hal tersebut? Kemarin itu sudah dijawab, sudah dibahas. Kenapa itu lagi? Enggak, maksudnya Mikana masih yakin bahwa itu bukan untuk Yesus. Yang mana? Oh, yang itu, iya. Betul. Itu bukan untuk Yesus. Iya, karena nggak semua seperti di dalam kitab Mazmur nih, kan ada 51 nih, kitab Mazmur. Itu yakin Mikana? Loh, sebenarnya kamu ini, itu kan juga kitab Mazmur itu juga menuliskan apa yang dialami Raja Daud. Karena kan penulisnya itu Raja Daud dan juga Asaf. Jadi apa yang dialami Raja Daud itu ditulis di situ. Begitu pula kayak nih di Mazmur 51, ya. Kasihanilah aku Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari segala dosaku. Lalu kamu mau nubuatkan itu untuk Tuhan Yesus Masih? Ya bukanlah. Karena Tuhan Yesus Masih itu suci. Tidak punya dosa sama sekali. Jadi ada kalanya kita harus lihat konteksnya. Ini, tulisan ini mau menceritakan tentang siapa? Nah, di situ yang kamu tulis, yang kamu minta kemarin itu menceritakan tentang kehidupan Raja Daud yang memang dia berulang kali mau dibumbun sama Raja Saul. Jadi beberapa kali memang Bapak Yahweh itu menyelamatkan Daud sehingga dia tidak mati waktu itu. Jadi itulah tidak kenapa semua Raja Daud. Jadi tidak semua harus digenapi. Bukan, lihat dulu konteksnya ayat itu untuk siapa. Itu kan menceritakan apa yang dialami Raja Daud. Nah, begitu pula ketika di sini, kasihanilah aku menurut kasih sayangmu, hapuskanlah pelanggaranku. Lalu kamu nubuatkan ini kan untuk Tuhan Yesus Masih. Bukanlah. Kamu harus lihat konteksnya dulu, lihat dulu. Jadi jangan semua disamaratakan. Ketika Yesus mengatakan bahwa Yesua mengatakan bahwa semua harus digenapi. Iya, semua mengenai kematian, kebangkitan. Itu maksudnya, mengenai penyaliban.
tentang dia sang pemberi hidup kekal, tentang dialah yang datang ke dunia sebagai hakim adil. Itu maksudnya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Itu ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau berpolemik di sini. Ini aja yang saya mau tanyakan secara bagaimana Mikana bisa menjelaskan tentang di Matius 26 nomor 31. Kita buka sama-sama ya. Slow ya, slow. Matius 26 ayat 31. Ya. Kemudian Yesua berkata kepada mereka, kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini karena telah tertulis aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Oke, terus apa yang mau ditanya? Pertanyaannya, aku itu siapa, gembala itu siapa? Oke. Aku itu siapa? Yesua, ya. Gembala itu siapa? Semua aku tersandung olehku pada malam ini. Aku akan memukul. Ya, gembala itu juga Yesua. Yesua. Jadi aku akan memukul aku. Sehingga ya, tapi enggak seperti itu juga. Maksudnya dialah gembala. Karena apa? Semua yang terjadi di dunia ini atas seizinnya, atas kehendaknya. Itu maksudnya. Karena ya memang Yesua itu gembala gitu loh. Artinya aku akan memukul gembala. Semua apa yang terjadi itu memang atas kehendak Tuhan Yesus Mesias. Di mana ya dia juga bisa disalib, bisa mati dan bangkit, itu semua atas kehendaknya, atas kuasanya, bukan atas kuasa manusia. Itu adalah nubuatan. Dan itu adalah penggenapan, betul? Ya, di Zakaria 13 ayat 7. Yes, that's right. I like it. Coba dibaca Zakaria 13 nomor 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Bentar. Yang saya baca ini. Iya. Hai pedang, Hai pedang, bangkitlah atas gembalaku dan atas laki-laki sahabatku. Firman Yahweh Zebaot. Hantamlah penggembala dan biarkanlah kawanan itu tercerai-berai. Namun aku akan mengulurkan kembali tanganku kepada yang masih kecil-kecil. Ya, udah itu. Ya, hai pedang. Pedang itu siapa yang dimaksud? Itu kan pasti alegori. Sepakat? Itu alegori. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Hai pedang itu siapa? Gembalaku itu siapa? Lalu demikianlah firman Tuhan. Firman itu siapa? Tuhan itu siapa? Bunbunlah gembala. Sehingga kawanan, banyak sekali yang ingin saya pertanyakan di sini. Coba silahkan diuraikan satu persatu. Coba dipisah-pisahkan agar makhluk hidup manusia seutuhnya ini bisa memahami apa yang dimaksud oleh Zakaria 13 nomor 7 yang digenapi oleh Matius 26 nomor 31. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Iya dong, karena semua yang digenapi itu tergenapi ya. Sorry ya, gue juga sambil ya jangan goyang-goyang ini kameramu. Iya, Mikana. Enggak, maksudnya nunjukin lagi live juga tadi. Tapi ada yang banyak ini, katanya Mikana sendiri. Gue bilang enggak, dia udah punya suami. Maksudnya Mikana sendiri di Komal gitu. Oh iya. Ya, Mikana baru belajar. Belajar Mikana. Oh iya, selalu belajar dan saya akan tetap setia kepada Bapa Yahweh Yesus Hamasiah Elohim Yang Esa. Haleluya. Tidak akan pernah menjadi penyembah sesembahan penduduk negeri Mekah. Itu dulu. Sudah bertobat karena membaca terjemahan LAI. Udah, ntar orang-orang terhitung, orang-orang Protestan naik nyerang lu lagi. Enggak lah, justru mereka, puji Tuhan, sudah banyak yang tersadarkan. Ya, Matius 26 ayat 31, di mana memang di situ berisi nubuat tentang Yesua ya, bahwa semua muridnya akan tercerai-berai dan imannya terguncang. Ya, betul, itu saya paham.
ya tersandung itu terguncang ya karena penangkapan Tuhan Yesus Hamasiah malam itu. Betul. Jadi itu menggenapi nubuatan di Zakaria 13:7 ya, di mana gembala yang dipukul dan domba yang terserak. Jadi gembala itu ya adalah Yesus Hamasiah ya, yang dipukul itu maksudnya disalib. Domba itu domba yang terserak murid-muridnya. Di mana memang ada juga yang menunjukkan bahwa ada di situ ya pelarian para murid. Kemudian ada yang menyangkal, ada yang berkhianat ya. Di mana itu menggenapi memang nubuatan itu bahwa Tuhan Yesus Hamasiah itu waktu disalibkan itu ada beberapa muridnya yang menyangkal, ada muridnya yang menyangkal, ada yang takut. Jadi mereka takut karena Tuhan Yesus Hamasiah itu disalibkan. Nah, gembala di situ ya merujuk kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Ya sudah itu. Mana? Mikana lagi bahas yang Matius atau Zakaria? Itu sama saja. Oke, kalau Zakaria di situ ada dikatakan, hai pedang, 1, bangkitlah terhadap gembalaku, 2, terus 3, demikianlah firman Tuhan. Jadi ada 3, pedang, gembalaku, dan firman Tuhan. Nah, di antara 3 itu saya nggak bilang mereka ya, saya nggak bilang mereka karena akan menjadi mereka ketika bagaimana Mikana yang menjelaskan. Sedangkan Mikana ini mengatakan bahwa Yesus Al-Masih adalah dia itu sendiri. Tetapi di sini ada dikatakan bahwa maka berkatalah Yesus Al-Masih kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Kamu semua itu saya tahu itu adalah gembala yang domba-domba yang lari gitu kan, tercerai-berai. Kalian semua itu adalah mereka adalah gembala yang nantinya pada akhirnya tercerai-berai. Tetapi di sini dikatakan gembala kawanan domba. Ini seakan-akan ini kawanan domba kan di situ dikatakan kawanan domba akan tercerai-berai. Pada saat Yesus menggenapi, Yesua mengatakan malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, 1. Karena ada tertulis demikianlah firman Elohim, 2. Gitu. Nah, nubuatannya ada di Zakaria 13 nomor 7. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, demikianlah firman Tuhan. Maksudnya, siapa ini? Pedang, gembalaku, firman Tuhan. Kita gabungin aja deh firman Tuhan ini, jangan dipisah. Karena di zaman ini belum ada firman yang berteofani menjadi manusia, belum. Pusing Mikana, buat turunin. Bukan kamu kayak udah Tritunggal ini. Imannya si Rashid Tritunggal malam ini. makanya saya mau bertanya kepada Mikana gitu loh. Jangan bilang tiba-tiba saya Tritunggal. Tapi kalau saya bilang iya saya Tritunggal, memang sempurna Tritunggal. Mau saya jelasin? Saya mau ngajarin Tritunggal yang sesungguhnya sama Nono. Prosotan itu. Ya udah jangan ke situ dulu lah. Jadi gini ya. Siap. Kitab suci berkata bukan perkataan yang menjadi flesh, yang menjadi daging, bukan perkataan. Betul, tetapi di Yohanes penjelasan Mikana itu. Iya, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, bukan perkataan yang menjadi daging yang datang dalam rupa seperti kita manusia, tapi Sang Firman yang berfirman, Sang Pencipta itu sendiri. Yes, that's right. Absolutely agree. Jadi makanya kau jangan gabung-gabung. Di sini ada firman, di sini ada. Tapi nubuatannya hai pedang itu maksudnya tentang ya Yesus Hamasiah disalibkan, ya. Gembalaku, ya gembala merujuk kepada Yesus Hamasiah yang disalib itu, gitu loh. Oke. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Pedang itu hai pedang, itu kan alegori. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Alegori ini ditujukan kepada siapa hai pedang ini? Lalu kalau gembalaku ini, saya paham, dia adalah Yesus Al-Masih. Oke? Nah, yang pedang ini siapa? Lalu demikianlah firman Tuhan. Tuhan ini apakah bagian dari Yesus Al-Masih atau bagaimana? Silahkan Mikana. Pedang itu kan bisa juga simbol dari penghukuman ya. Nah, waktu itu makanya waktu Yesus Al-Masih kan mengaku Elohim, dia kan dihukum metong sama orang Farisi dan yang mengeksekusi adalah tentara Romawi. Jadi pedang itu merujuk kepada penghukuman. Memang Yesus Al-Masih kan memang dihukum salib. Nah, itu dia. Nah, bangkitlah atas gembalaku. Jadi penghukuman salib itu menerpa Tuhan Yesus Al-Masih gitu. Gembala itu merujuk kepada Tuhan Yesus Al-Masih.
Apakah keliru ketika Mikana, apakah tidak keliru ketika Mikana mengatakan bahwa Yesua Al-Masih itu memang dihukum salib? Apa salahnya Yesua Al-Masih? Maksudnya saya mendengar ini kayak ada ketidakterimaan. Ya gitu loh. Maksudnya dalam diskusi ini saya mendengarkan ini ada ketidakterimaan bahwa kok Yesua Al-Masih dihukum? Emang dia salah apa? Sedangkan dia adalah firman Tuhan yang menyampaikan setiap kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Jadi memang bukan berarti dia dihukum salib, Tuhan Yesus Al-Masih punya salah, punya dosa, tidak. Tapi kan orang Farisi menjatuhkan hukuman salib kepada Tuhan Yesus Al-Masih karena Tuhan Yesus Al-Masih mengaku Elohim, mengaku yang datang di atas awan-awan, ya. Karena menurut orang Farisi itu menghujat. Menurut orang Farisi loh, menurut ahli Taurat. Iya. Karena Tuhan Yesus Al-Masih kan mengaku Elohim, mengaku sang pemberi kekal, dialah yang datang di atas awan-awan. Jadi orang Farisi ini menganggap, loh ini kan cuma anaknya tukang kayu, Yosef sama Maria, lalu kenapa mengaku Elohim? Mengapa mengaku adalah sang pencipta itu sendiri? Sehingga itu dianggap menghujat dan harus dijatuhi hukuman mati, yaitu hukuman salib. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus masih bersalah. Makanya tadi Tuhan Yesus masih itu di atas kayu salib itu, yang seharusnya kita yang dihukum, dicambuk, tapi Tuhan Yesus masih mengambil alih hukuman itu. Sehingga ya semua ditanggung oleh Tuhan Yesus Masih sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 bahwa dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia menanggung dosa banyak orang dan oleh beli-belurnya kita disembuhkan atau diselamatkan. Ya sudah, itu makanya apa yang sudah dinubuatkan itu semua tergenapi. Ya. Sudah dinubuatkan tentang penyaliban itu dan itu salah satu dari Zakaria 13 ayat 7. Sorry Mikana, bukan saya tidak tahu cara bertanyanya karena ini rada sensitif. Apakah saya mengatakan sekte atau golongan atau apa gitu, keyakinan atau apa, saya nggak tahu. Tetapi Mikana sendiri kan paham ada yang namanya Tritunggal. Bentar, tapi saya tutup kamera sebentar ya, Rashid ya, sabar ya. Aku dengar kok. Ada yang namanya Tritunggal, Oneness, Unitarian, ada yang ada yang Duinitas atau Dinatur, ada yang Oneness. Nah mungkin saya mendengar dan menyimak selama ini Mikana ini, saya lihat Mikana ini ke Oneness ya mungkin ya, gitu loh. Nah makanya ketika Mikana ketika menjelaskan tentang pembelajaran bahwa Yesua Al-Masih Bapa di sorga, dialah YHWH dan siapapun itu, maka saya pertanyakan ini, yaitu bagaimana ketika Mikana menjelaskan, hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Artinya di sini ada si pemilik. Karena dia mengatakan gembalaku, berarti dia yang memiliki gembala tersebut. Lalu dikatakan bahwa demikianlah firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini, bun-bunlah gembala. Jadi kalau mau dikatakan bahwa dia adalah YHWH itu sendiri, hai pedang, bangkitlah terhadapku, terhadap orang yang paling karib padaku, demikianlah firmanku, semesta alam. Bun-bunlah aku, sehingga kau, atau gimana? Maksudnya, gimana? Coba mungkin Saudari Mikana bisa menjelaskan. Saya pakai akun ini teman-teman karena saya sambil live juga tadi tuh. Apa lagi? Lagi live juga tuh. Begitu. Si Boti juga live di situ. Ada yang ngatain gue Boti di bawah. Oh, jadi Rashid naik ke live saya sambil di live-nya di TikTok-nya. Enggak, tadi saya live. Oh, ya nggak apa-apa lah. Saya lihat ya pansos gitu kan. Nggak apa-apa, aku nggak bilang kamu pansos kok, saudaraku. Kalau saya mah apapun memang itulah yang kita lakukan. Karena kita bukan artis, jadi ya pansos lah yang banyak followernya. Kita bukan artis kok ya kan. Kalau gua artis mah gua upload semua. Kalau gua lagi boker juga gua upload, ya kan. Kalau kan follower banyak, tapi enggak, kita bukan artis. Kita ini adalah orang-orang yang memberikan edukasi untuk keyakinan agar bisa dinilai secara objektif dan rasional. Anjay. Udah lanjut itu.
Bagaimana itu? Apakah Mikana seorang, maksudnya, sorry, saya nanti diluruskan, apakah saya salah ketika saya mengatakan Mikana ini oneness, atau Yesua Al-Masih only, yang sering dikatakan Jesus only, atau apa ini gitu loh. Sehingga timbul pertanyaan saya ini, bagaimana Mikana menguraikan tentang hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Apabila hai pedang ini merujuk kepada sesuatu yang membuat Yesua Al-Masih tersalibkan, artinya Elohim telah membangkitkan orang-orang atau sesuatu yang akan bertindak untuk menyalibkan Yesua Al-Masih. Apakah di sini banyak pertanyaan keyakinan yang membuat kita kayak apakah ini Elohim yang memberikan semangat, maksudnya memberikan semangat untuk bangkit. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Elohim memerintahkan, contoh, maaf ya, nanti dijelasin. Contoh kayak Sibilisis lah yang merencanakan pembunuhan Yesua Al-Masih. Sehingga pembunuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara Kristen. Anjay, keren banget, udah bisa gue jadi pendeta. Nah, inilah yang akan menjadi berkat, kan begitu. Tetapi di sini ini kan firman Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Artinya ada yang dia miliki. Lalu dilanjut terhadap orang-orang yang paling karib padaku. Apa yang dia punya, kepunyaannya itu sangat karib kepadanya. Lalu demikianlah firman Tuhan. Otomatis ini Elohim itu sendiri. Jadi gembala itu adalah Yesua Al-Masih. Berarti ini ada dua entitas yang betul-betul merujuk. Jadi gini. Gue masih berarti kan masih ada aroma-aroma atau keyakinan ketritunggalan di ayat ini gitu loh. Seandainya gitu. Maksudnya ayat ini bisa menyelamatkan Tritunggal nih gitu. Kalau mau berdebat gitu. Malah gue jadi sudah. Silakan Nyonya Mikana. Saya ini. Nah, ya silakan. Monggo. Kalau saya sih sekarang ini ya, tidak peduli saya mau disebut apapun, silakan. Karena saya tidak akan bisa mengatur mulut orang, mengatur pikiran orang. Oh, kamu harus panggil saya ini. Ya, tidak bisa saya mengatur hidup orang. Kamu terserah mau bilang saya oneness kek, GO kek, sesat kek, segala macam, Tritunggal kek, silahkan saja, itu hakmu ya. Saya tidak bisa mengatur hidupmu. Tetapi kalau saya pribadi ikut apa yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu Kejadian sampai Wahyu, bahwa Sema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa, dan juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yudas 1 ayat 4, Yudas 1 ayat 25, bahwa Yesua HaMasih adalah Yahweh itu sendiri. Oh, haleluya. Haleluya. Iya. Nah, kalau ada orang yang mau menghakimi saya, silakan. Karena nanti biar Tuhan Yesus HaMasih yang menjadi hakimnya, nggak perlu saya balas, ya. Jadi di sini saya memberitakan apa yang tertulis. Ada yang bertanya, saya jawab. Mau siapa yang bilang saya apakah karena gini ya, saya nanti masuk aja ke room orang ya, langsung di notif itu, wah ada Mikana, dasar kamu begini-begini, ada yang pro, ada yang kontra, ya sudahlah, namanya juga orang yang gacor itu biasa itu diperbincangkan. Jadi gini saudaraku, kita harus berdasarkan firman Tuhan ya. Nah, kalau kita memahami di Zakaria 13 ayat 7, bangkitlah atas gembalaku, ya, di mana di situ gembalaku, ya ini kan kata Yahweh nih, firman Yahweh, ya, gembalaku. Lalu ditafsir ini ada dua oknum, ya, nubuatan. Jadi kan kayak kamu tadi, oh di sini ada gembalaku, ada pedang, ada firman Yahweh, ya kan? Artinya orang menafsir ini ada berarti banyak oknum nih. Nah gini ya, kalau kita baca di ayat lain, bangkitlah atas gembalaku dan atas laki-laki sahabatku, firman Yahweh Zebaot. Nah, kalau gembalaku di sini memang gembala itu kan merujuk kepada Yesua HaMasih yang dia disalibkan itu ya. Nah, kalau Yahweh ini bukanlah Yesua HaMasih, berarti kan Yahweh itu memanggil Yesua HaMasih gembalaku, ya. Artinya dia gembala. Sementara kalau kita baca di Mazmur 23, Raja Daud berkata bahwa Yahweh adalah gembalanya.
Nah, artinya Yahweh itu lebih tinggi dong, ya, karena Yahweh itu gembala. Betul, betul. Nah, ya. Nah, kalau begitu, kalau kita menafsir ini ada dua oknum, berarti kan di sini artinya jadi Yesus lebih tinggi dari Yahweh. Padahal nggak seperti itu. Itu Ya, maksud betul. saya, ya kan? Karena Betul. Yahweh memanggil Yesus adalah gembalanya. Gembalaku, ya. Sebagaimana Raja Daud memanggil Yahweh adalah gembalanya, artinya Yahweh lebih tinggi. Karena dia sang pencipta. Nah, kalau tafsir ini jadi dua oknum, artinya Yahweh memanggil Yesus gembalanya. Ya kan? Padahal lebih tinggi, ya, padahal Yahweh itu sang pencipta. Jadi gembala itu berarti kan lebih tinggi di atasnya, tapi nggak seperti itu maknanya, ya, nggak seperti itu. Karena apa? Di Yeskiel 34, di sini siapa yang sang gembala? Sang gembala itu adalah Yahweh, ya. Di mana di Yeskiel 34 ayat 11 sampai 15, 16, 17 bahwa Yahweh berfirman dia adalah gembala yang baik yang akan menggembalakan bangsa-bangsa atau domba-dombanya. Nah, di Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, "Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, di sini di Zakaria 13 ayat 7, bukan berarti ketika Yahweh menubuatkan gembalaku ya akan dihantam. Di mana memang Yahweh menjelaskan kepada kita di Yesaya 43 ayat 10, ya. Yesaya 43 ayat 10. Kamu adalah saksi-saksiku firman Yahweh dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah dia. Nah, siapa dia? Yang adalah gembala yang ketika datang ke dunia, dalam rupa seorang hamba, Yahweh berfirman, aku tetap dia. Akulah dia. Makanya di Zakaria 10, Zakaria 12 ayat 10, lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Nah, Yahweh berfirman menubuatkan dia akan ditikam. Saat dimana dia ditikam? Ketika datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, di Yohanes 19 ayat 37 dia ditikam. Nah, begitu saudaraku memahami firman Tuhan, jadi jangan terkecoh ya dengan doktrin-doktrin dunia. Ya. Ketika Mikana mengatakan itu sangat menarik, saya tidak menyamakan, tetapi saya sering mendengarkan juga bahwa kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Begitupun juga dalam Islam memahami hal seperti tersebut, sehingga bukan doktrin yang masuk ke dalam diri kita, tetapi kembali lagi sesuatu yang saya baca di sini yang membuat saya tanpa belum dijelaskan oleh Mikana, saya memahami di sini bahwa apakah benar ketika Yesus mengatakan sesuatu merujuk kepada suatu hal. Nah, di mana untuk menunjukkan bahwa betul bahwa entitas Elohim jauh lebih tinggi daripada Yesus, itu memang betul ada, gitu loh. Mikana menguatkan bahwa memang ini ada dua entitas, bahwa satu adalah entitas yang lebih tinggi dan satunya itu diutus. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Elohim itu ada padaku. Karena apa? Karena akulah yang menunjukkan mujizat. Mujizat itu datangnya dari mana? Mujizat itu datangnya dari Elohim itu sendiri. Sehingga yang mau melemahkan keyakinan seseorang yang sudah diutus oleh Elohim, dia menunjukkan mujizat dengan cara apa? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dia dia menyembuhkan orang sakit. Nah, penguatannya di mana? Mohon maaf, penguatannya di bagaimana ketika saya membaca Yohanes 5 nomor 26 dikatakan, demikianlah Bapa memiliki hidup sendiri, begitu juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Lalu pembelajaran ini merujuk kepada bagaimana kami mencari, saya pribadi, mencari untuk memahami bahwa oh betul, apakah benar bahwa Elohim adalah Yahweh itu sendiri, Elohim adalah Yesua itu sendiri, tetapi bagaimana penguatannya juga ada di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Nah, maksudnya di sini saya mendengarkan, saya sangat mendengarkan ketika Mikana menjelaskan bahwa Yahweh itu memiliki entitas lebih tinggi daripada Yesua. Saya setuju. Saya setuju. Tidak, mohon maaf. Maksud saya di situ saya tidak
saya tidak mengatakan seperti itu, artinya maksudnya gini, bukan berarti aku membenarkan ucapanmu, tidak. Maksud saya gini, kalau ada orang yang memaknai itu dua oknum, artinya jadi lebih tinggi dong ya Yesus dibanding Yahweh kan gitu. Kalau ada yang memaknai, maksud saya seperti itu. Tapi Tetap, Yesua tidak lebih tinggi di sini, bahwa justru saya mengatakan bahwa Yahweh lah atau Yahweh lah yang lebih tinggi, Elohim loh, yang lebih tinggi kan justru. Yahweh memanggil gembalaku. Betul, betul. Artinya Nah, dia memiliki gembala. enggak, dia panggil gembalaku. Seperti Raja Daud memanggil Yahweh adalah gembalaku. Betul. Ya kan? Aku punya, mohon maaf, aku punya anak. Saya panggil anakku. Artinya saya lebih tinggi karena dia punyaku. Ini beda, Gimana? ini masih merujuk kepada gelar gembala. Kan gembala itu kan Yahweh. Betul. Raja Daud kan memanggil Yahweh itu adalah gembalanya. Ya, Yahweh adalah gembalaku. Nah, kalau ada orang yang memanai Zakaria 13 ayat 7, ketika Yahweh berfirman, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku." Ya. Jadi kalau ada orang memanai, berarti Yeshua HaMashiach itu jadi lebih tinggi dong dari Yahweh, karena Yahweh memanggil Yesus adalah gembalanya. Tapi nggak seperti itu maknanya, maksudku seperti itu. Karena apa? Nggak boleh kita ketika ada firman tertulis, dia yang mengutus aku keluar datang dari dia, lalu dimaknai jadi ada dua oknum. Nggak seperti itu. Kenapa? Enggak Mikana. Yahweh Mikana itu salah. adalah Echad. Dia Iya, itu oke, maha sorry. hadir. Ya, Dan ya maksud pelan-pelan. saya gini, kalau kamu memaknai di situ jadi ada dua oknum, jadi seakan-akan Yahweh itu lebih rendah dong daripada Yesua, padahal tidak seperti itu. Maksud saya nggak seperti itu. Karena apa? Yahweh itulah yang datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Ketika dia datang disebut putra. Jadi itu maksudnya ketika Yesua HaMashiach disalibkan, ya, terus para muridnya itu tercerai, memang itu tergenapi waktu Yesua HaMashiach ditangkap kemudian disalibkan, kan ada muridnya yang menyangkal, ada yang ketakutan dan sebagainya, dan itu tergenapi gitu loh. Tapi ingat sekali lagi, di sini tidak ada dua oknum, dua pribadi, nggak pernah ada. Karena apa? Kita harus sesuai firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 32, bahwa dia itu Esa. Harus merujuk kepada ke situ, karena dia Esa, maka tidak ada yang seperti dia. Dia bisa ada di dunia, tapi dia juga bisa ada di surga. Makanya Tuhan Yesus HaMashiach menyatakan, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa? Bapak Yahweh. Kalau Yesus HaMashiach mengaku hanya utusan, dia bukan Elohim itu sendiri, bukan Yahweh itu sendiri, nggak akan disalib dia sama orang Farisi. Karena di dalam kitab suci itu, di dalam imannya orang Yahudi, mana ada dua Tuhan. Tuhan itu Esa. Oke, mungkin saya nggak tahu apakah Mikana keliru atau tidak dengan membacakan ayat ini. Justru ayat ini saya pahami dengan seperti ini, Mikana. Dengan seperti ini saya pahami, mohon maaf. Di sini tidak menunjukkan bahwa Yesua lebih tinggi daripada Yahweh. Contoh, saya pekerja. Saya seorang pekerja, tetapi saya memiliki karyawan. Nah, karyawan saya ini memiliki tipe-tipe dalam pekerjaan. Ada admin, ada manajer, bahkan ada direktur. Lalu ada keluarga jauh nelpon saya, bro, boleh nggak anak gue kerja di tempat lu? Apa yang saya katakan? Ya udah, telepon aja, langsung aja telepon ke manajer saya. Gitu loh. Saya punya manajer di perusahaan saya punya manajer. Jadi saya mengatakan, telepon saja manajerku, telepon aja manajer gue, telepon aja manajerku, kan begitu. Nah, bumi ini punya Yahweh atau punya Elohim. Lalu dia memiliki perwakilan. Perwakilan di muka bumi ini adalah gembala kepada orang-orang yang mau diselamatkan dari tersesatnya orang-orang itu. Lalu diutuslah gembala itu. Lalu dikembalikanlah mereka ke tempat yang selayaknya mereka ada. Makanya aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Kan begitu? Jadi bukan entitasnya, justru dia mengatakan justru bahwa memang gembala ini milikku. Memang gembala ini milikku. Manajer ini punya saya. Saya yang gaji dia. Dia mendaftar, saya yang gaji dia. Dia daftar melalui HRD saya. Saya punya HRD. Nah, saya Elohim, saya punya umat. Umat saya ini tersesat, maka saya turunkan yang namanya gembala agar kalian tidak saya punya hamba, agar kalian tidak tersesat, maka saya turunkan gembala. Nah, itu maksudnya gitu loh, Mikana. Apakah saya salah? Menurut Mikana gimana?
Iya betul, salah sekali karena analogimu contoh yang kamu buat itu nggak cocok. Jadi kamu mencontohkannya kepada gelarnya yang lebih rendah. Sementara gelar gembala di dalam kitab suci itu adalah tinggi, di mana dia adalah pembimbing, pelindung, pemelihara jiwa-jiwa, penuntun. Jadi Betul. gelarnya sangat tinggi gitu loh. Betul. Apakah Makanya gelar Raja gembala ini lebih tinggi dari sama rata dengan gelarnya Elohim? Enggak dong. makanya Yahweh itu adalah gembala. Hah? Makanya loh, makanya tadi kan artinya gini, Rashid itu tidak menyimak dan mencerna jawaban saya berdasarkan data-data. Oh, Di jadi mana di Mazmur, pemahaman Mikana, Yahweh itu gembala. loh bukan pemahaman saya, tapi firman Tuhan yang berkata bahwa di Yeskiel 34, siapa gembala yang baik? Yahweh. Yahweh itu sendiri adalah gembala. Makanya nggak menyimak si Rashid ini loh. Ya, oke, oke. Kemudian, ya, kemudian di Mazmur 23, di situ kan Raja Daud berkata, Yahweh adalah gembalaku. Artinya, Yahweh itu adalah gembala, sang pelindung, sang pembimbing, sang pemelihara, sang penolong sejati. Makanya gelar gembala di dalam kitab suci itu, ya, itu tinggi. Di mana itu adalah disematkan kepada Yahweh itu sendiri. Sebagaimana Yahweh berfirman di Yeskiel 34. Baca semua Yeskiel 34. Yahweh berfirman, dia adalah gembala. Dia adalah gembala yang menggembalakan bangsa-bangsa, yang menggembalakan domba-dombanya. Makanya tadi saya sudah katakan, kalau ada orang yang memahami Zakaria 13 ayat 7, di situ ada dua oknum, ada gembalaku, ada Yahweh. Loh, Yahweh kan memanggil Yesua gembalaku, artinya Yesua lebih tinggi dong kalau begitu, kalau memaknai ada dua oknum. Tapi itu tidak ada dua oknum. Itu adalah memang menubuatkan bahwa dia datang ke dunia yang dia tetap disebut gembala. Makanya Tuhan Yesus masih berfirman, akulah gembala yang baik. Sebagaimana juga itu komparasi dengan firman-Nya di Yeskiel 34 sebelum dia berkenosis, dia adalah gembala yang baik, yang menggembalakan domba-dombanya, yang menggembalakan bangsa-bangsa. Nah, jadi analogimu terhadap gelar yang rendah itu salah. Jadi gembala itu tinggi derajatnya, dan itu disematkan memang hanya untuk Yahweh, sang pelindung, sang penolong, sang pemelihara yang sempurna. Ketika ada yang mengatakan bahwa bangkitlah terhadap gembalaku, dia memiliki gembala. Ya karena memang ketika Tuhan Yesus HaMashiach datang, dia mengakui dia adalah gembala, yaitu Yohanes 10 ayat 11. Kita pahami dulu ini. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Ini hai pedang, siapa yang disuruh bangkit, lalu bangkitlah terhadap gembalaku. Artinya dia pemilik. Nah itu justru, makanya itu justru menggenapi nubuatan itu, bahwa memang siapa yang menyebut dirinya gembala, dialah itu yang dimaksud, karena ya, hai pedang itu maksudnya tentang penghukuman atau salib, ya, salib, bahwa memang sang gembala itu disalibkan, ya, dan itu memang terbukti dan benar. Dan juga Tuhan Yesus masih mengakui, Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi gini, sekali lagi, ketika ada redaksi seperti itu, bukan berarti ada dua oknum. Karena kalau kita baca lagi di ayat yang lain, kan Yahweh sudah memberikan kita tuntunan dan juga arahan bahwa di Yesaya 43 ayat 10, ketika dia datang dalam rupa hamba, Yahweh berfirman, aku tetap dia. Nah, kenapa saya sangat mengerti? Gak apa-apa, karena memang Tuhan Yesus HaMashiach berjanji, ya kan, Matius 13 ayat 11, dia memberikan karunia untuk mengerti firman-Nya itu kepada anak-anaknya. Makanya sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus berdoa. Jadi kalian memang agak apa, kalau kalian masih terfokus Yesus HaMashiach bukan Yahweh, memang susah kalian mengertinya. Iya, karena di sini dikatakan bahwa bangkitlah terhadap gembalaku, orang yang paling karib padaku. Di sini juga dikatakan orang. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Jadinya ada gembalaku, ada orang, ada firman Tuhan. Kalau mau dikatakan bahwa Yahweh itu adalah Yesua Al-Masih itu sendiri, hai pedang, bangkitlah terhadapku yang paling karib padaku. Demikian firmanku. Bunbunlah aku, sehingga jadi maksudnya gimana? Maaf ya, maaf kalau ini nadanya seru aja gitu. Saya rendahkan dulu nadanya. Maksudnya, kalau dikatakan bahwa Yahweh adalah Elohim itu sendiri adalah
Yesua Al-Masih itu sendiri, hai pedang, oke, pedang ini adalah yang tadi Mikana katakan, saya menyimak, bangkitlah terhadap aku yang paling karib padaku, demikianlah firmanku, bunbunlah aku. Sehingga maksudnya kalau memang merujuk ke situ gitu, maksudnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, maksudnya kembali ke Bible gitu, kembali ke kitab. Iya, jadi Ya. mengapa redaksinya seperti itu? Memang bukan berarti ada di situ dua oknum ya. Karena tergenapilah firman Tuhan di Mataya atau Matius 13 ayat 13 sampai 15 di mana Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, sekalipun melihat mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tetapi kalau saya sangat mengerti dan paham sekali karena mohon maaf ya, bukan saya meninggikan diri karena saya Nggak minta apa-apa, nggak tuntunan apa-apa. dan bimbingan kepada Ada Tuhan nggak Yesus HaMashiach untuk ada mengerti. nggak Jadi cara lain Mikana memberikan saya entah itu analogi, entah itu saya didikte. Jadi kayak berikan saya kayak gini Mikana. Contoh kayak Mikana bertanya seperti ini. Rashid, coba jelaskan hadis qudsi tentang ini. Nah, lalu saya tahan Mikana sebentar dulu. Paham nggak hadis qudsi? Nah, kayak gitu. Coba Mikana gituin saya. Biar saya eh, biar apa? Biar pertanyaan saya terjawab. Maksudnya biar pemahaman saya nyampe gitu loh. Jadi ketika ada kata-kata yang menurut Mikana saya nggak ngerti, contoh kayak, hai pedang, Mikana tadi sudah jelaskan, potong aja. Maksudnya sekarang ini waktunya untuk dipotong pembicaraan saya ketika saya mengatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Terus Mikana langsung motong saya, Rashid, paham nggak yang dimaksud, hai pedang, bangkitlah, umpamanya kayak gitu. Biar kayak diarahin nih saya bertanya, biar saya paham apa pertanyaan saya, biar gitu loh. enggak, kalau dalam hal ini saya tidak bertanya, tidak comparing kepada kitabmu karena Iya, apa? iya. Betul, Ya, bukan, karena bukan. di dalam Kayak, kitabmu tidak ada tentang betul. apa? Iya, Contoh nih kayak maksudnya Tuhanmu berkuasa atas kematian kasih gitu ya saya kan? Ngapain saya analogi-analogi. Iya, kasih nanya saya seperti itu, hal analogi-analogi. seperti itu gitu loh. Coba coba kasih saya analogi-analogi yang lain atau berikan saya pemahaman kayak Rashid, kamu harus tahu tuh bahasa ini tuh seperti ini, merujuk ke sini, merujuk ke sini. Contoh kayak saya, kenapa saya mengatakan bahwa ini ada dua entitas? Karena di mana dikatakan Yohanes 5 nomor 26, demikian Bapak memiliki hidup sendiri, begitu juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Bapak memiliki hidup sendiri, diberikan. Ketika diberikan, ada yang menerima, yaitu anak menerima kehidupan itu sendiri. Lalu dikatakan, setelah menerima kehidupan itu di dunia ini kita baca sampai Yohanes 17, dikatakan apa? Setelah diberikan kehidupan di dunia ini, dia diberikan firman. Karena apa? Karena pengakuan Yesus Al-Masih itu sendiri, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Tetapi dengan sederhananya, dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Maksudnya di sini, ini bahasanya Yesus Al-Masih sangat terstruktur rapih bahwa dia adalah utusan yang betul-betul menjaga setiap lisannya karena dituntun oleh Elohim itu sendiri, yaitu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Artinya seperti apa? Mohon maaf ya, hampir sama ketika ada narasi mengatakan, jadi saya tidak bisa bertanya tentang Yesus itu kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begitu. Kalau dari omongan Yesus itu sendiri. Sama halnya apa? Sama halnya karena setiap apa yang dilakukan Yesus Al-Masih itu menurut kehendak Tuhan. Begitu juga dengan apa yang saya baca di dalam keimanan saya, apa yang dia lakukan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sama itu. Sama tuh. Gitu. Jadi kayak ada nih ketimpangan. Ya mohon maaf saya bukan mengcompare tetapi hanya ingin mempertanyakan tentang bagaimana ketika saya membaca saya menemukan dua entitas tetapi Mikana menjelaskan belum belum bukan menyatukan ya, tetapi belum memberikan saya pemahaman bahwa mereka tuh satu gitu. Oke, jadi gini ya Rashid ya. Oke, siap. Jadi kalian hanya Terima kasih. terfokus kepada Ya, 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 ya. terfokus kepada yang ketiga Tuhan Yesus Masiya, ya aku tidak bisa berbuat apa-apa dariku sendiri, aku menghakimi dengan adil, Bapa yang mengutus aku, segala firman yang kusampaikan telah aku
segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah menyampaikan gitu kan. Kalian kan hanya terfokus kepada ayat-ayat itu. Nah gini saudaraku, kalian tidak lebih pintar daripada ahli Taurat, ahli kitab, dan orang Farisi. Ya. Jadi gini, kalau pemahamanmu sama dengan ahli-ahli Taurat, bahwa Yeshua HaMasyiah memang bukan Yahweh itu sendiri, bahwa Yeshua HaMasyiah ketika mengaku, aku diutus oleh Bapa, aku keluar dan datang dari Bapa, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu pula anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri, terus kemudian juga dia adalah putra Elohim, terus juga dia adalah sang pemberi hidup kekal, dia adalah yang datang di atas awan-awan, lalu itu maksudnya bukanlah Yahweh itu sendiri, nggak akan disalib dia sama orang Farisi. Nggak akan disalib. Jadi, begini saudaraku ya, kalian itu tidak lebih pintar, lebih memahami apa perkataan Tuhan Yesus HaMasyiah dibanding kalian. Kalau itu saya setuju. Saya setuju. Makanya, ya kalau hanya kalian terfokus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi dengan adil, terus Bapa mengutus aku, segala firman yang kusampaikan sudah aku berikan gitu, segala macam gitu kan. Kalian hanya terfokus kepada utusan saja gitu, yang kata mengutus, ya kan? Tapi giliran Tuhan Yesus HaMasyiah menyatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Akulah sang pemberi hidup kekal, akulah yang datang di atas awan-awan, akulah yang berkuasa menghapus dosa, gitu ya. Kalian abaikan. Karena gini, kalau Tuhan Yesus HaMasyiah itu hanya mengakui, dia bilang gini, aku hanya utusan. Hanya utusan mulu, gitu-gitu doang. Bukan Elohim itu sendiri. Gak akan disalib dia. Gak akan disalib sama orang Farisi. Tapi kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus HaMasyiah? Kenapa berulang kali orang Farisi itu mau menangkap Tuhan Yesus HaMasyiah? Ya. Yang pertama memang karena mereka sirik dan dengki. Kenapa sudah mulai banyak orang-orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan Yesus HaMasyiah mengaku adalah Elohim itu sendiri, Yod-Heh-Vah-Weh itu sendiri. Ya, dari firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus HaMasyiah, dia adalah Tuhan atas hari Syabat. Dialah sang pemberi hidup kekal. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Akulah yang berkuasa menghapus dosa. Akulah sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Orang Farisi sangat paham ini. Apa itu? Artinya Yesus HaMasyiah mengaku dia adalah Yahweh itu sendiri. Makanya mereka menyalibkan. Menurut mereka kan, loh, bukankah dia ini anak tukang kayu? Kenapa mengaku Tuhan? Kenapa? Itu dia. Makanya baca semua, saudaraku. Apakah baca semua? Maksudnya karena tidak pernah ada nabi, tidak pernah ada nabi ya atau hanya utusan tok mengaku, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Akulah sang pemberi hidup kekal, Yohanes 10 ayat 28. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Nggak ada siapapun yang berani mengatakan itu kalau bukan Yahweh itu sendiri. Secara manusiawi, kita sama-sama sekarang memahami bahwa di mana pembelajaran itu merujuk kepada namanya tulisan. Secara duniawi dan secara manusiawi, ketika saya membaca hal tersebut, di mana ada dua penjelasan, saya menangkapnya begitu. Mikana merujuk kepada kalau mau terfokus kepada dia mengatakan bahwa dia berbeda, artinya kan memang itu ada. Tapi kalau kamu mau fokus bahwa barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa, terus aku ada dalam dia ada dalam aku, bla bla bla. Itu betul merujuk kepada ketika menyatukan, masih menyatukan bahwa YHWH dengan Yesua itu memang satu. Itu ayat itu. Tetapi kalau ayat-ayat yang merujuk bahwa dia itu beda entitas, ini salah yang di mana nih? Salah yang membaca atau salah tulisan, atau ada part-part yang seharusnya bagaimana part ini yang betul-betul salah apa ya? Kayak bagaimana? Terlalu, maksudnya tidak sopan ketika saya mengatakan bahwa itu kontradiksi gitu. Contoh kayak begini. Yesus datang sebagai manusia, itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Yeshua namanya.
Yesua Al-Masih datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik sebagai manusia, Yohanes 3 nomor 13. Duduk di sebelah kanan Bapa, Markus 14 nomor 62. Turun sebagai manusia di Matius 16 nomor 27. Lalu menghakimi sebagai manusia, Yohanes 5 nomor 27. Tetap manusia, Ibrani 13 nomor 7. Dan duduk selama-malamanya, Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 10 nomor 12 gitu loh. Maksudnya ada part-part bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, tetapi di sini dikatakan tetap manusia. Ibrani 13 nomor 8. Jadi semua ayat-ayat yang saya katakan bahwa Yesua Al-Masih itu adalah manusia, dia datang sebagai manusia, naik sebagai manusia, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai manusia, turun sebagai manusia, menghakimi sebagai manusia, tetap manusia selama-lamanya. Ya itu dia, makanya aku bilang ya. Kamu kan gak lebih pintar dari orang Farisi. Ya kalau Yesus Al-Masih itu hanya manusia biasa, bukan Yahweh itu sendiri, ya dalam pengakuan Yesus Al-Masih ya pasti gak akan disalib. Oke lah kalau begitu, Mikana, terima kasih banyak atas malam ini edukasinya. Semoga yes. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Bye bye. Ya, bye. Mana nih nggak bisa dipencet nih? Oh iya. Ya makanya saya bilang ya teman-teman ya, kalian itu tidak lebih pintar, lebih paham apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Al-Masih dibanding orang Farisi. Orang Farisi itu, orang ahli-ahli Taurat itu paham banget apa yang dia disampaikan Tuhan Yesus Al-Masih ya. Ketika Tuhan Yesus Al-Masih berfirman, aku datang dalam awan-awan, aku duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu bukan berarti menyatakan dia bukan Yahweh, tapi Yahweh itu sendiri. Makanya dia disalib. Kalau Yesus Al-Masih itu mengakunya bukan Tuhan, bukan Elohim itu sendiri, pasti nggak akan disalib dia, saudaraku. Ya kan? Ada yang memanggil dia nabi, ada nggak orang Farisi marah? Nggak ada. Tapi ketika Tuhan Yesus Al-Masih mengaku dialah sang pemberi hidup kekal, yang berkuasa menghapus dosa, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Kenapa orang Farisi ngamuk? Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa orang Farisi membumbung Tuhan Yesus Al-Masih? Karena mereka paham maksudnya Tuhan Yesus Al-Masih adalah dia mengaku adalah Yahweh itu sendiri.